Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keekonomisan sistem penyimpanan energi pada renewable energy. Yang pertama ada pendahuluan. Energi menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia saat ini. Tidak terkecuali negara Indonesia yang memiliki berbagai macam energi melimpah di dalamnya, baik energi yang sifatnya dapat diperbarui seperti energi air, matahari, angin, biomasa, panas bumi, dan energi laut. Sistem penyimpanan energi listrik dapat dilakukan dengan menggunakan baterai atau baterai elektrokimia, fuel, baterai mekanik, dan superkapasitor, baterai elektrostatik. Sistem penyimpanan energi listrik menggunakan baterai elektrokimia adalah yang paling umum digunakan pada saat ini. Energi yang dapat diperbarui atau renewable energy ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu energi tersebut tidak akan pernah berhenti atau habis selama siklus alam masih berlangsung, ramah lingkungan, dan dapat meminimalisir polusi lingkungan. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu ada penyimpanan energi. Sistem penyimpanan energi listrik dapat dilakukan dengan menggunakan baterai atau baterai elektrokimia, fuel, atau baterai mekanik. Dengan superkapasitor baterai elektrostatik, sistem penyimpanan energi listrik menggunakan baterai elektrokimia adalah yang paling umum digunakan pada saat ini. Kemampuan menyimpan energi adalah salah satu potensi yang memungkinkan bahwa energi dapat digunakan pada saat dibutuhkan di luar masa produksinya. Selanjutnya ada sistem energi terbarukan. Sistem energi terbarukan seperti PLTS atau PLTB adalah Variable Renewable Energy atau disingkat menjadi VRE, yang bersifat intermittent, outputnya berfluktuasi, yang biasanya memerlukan sistem penyimpanan energi atau energi storage agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem pembangkit listrik konvensional atau sistem interkoneksi. Selanjutnya ada pendekatan PLTS dan PLTAPS sebagai beban negatif. PLTS merupakan pembangkit listrik yang sumber energinya dari sinar matahari, sehingga pembangkit jenis ini hanya bisa menghasilkan listrik dari pagi hari sejak pukul 6.00 hingga sore pukul 17.00 atau 12 jam. Daya output PLTS dapat kita prediksi seperti memprediksi perkiraan beban sistem dengan memperhatikan data ramalan cuaca. PLTS sebagai pembangkit renewable energy tidak membutuhkan bahan bakar. PLTS dikategorikan musron atau unit sehingga semua produksi daya harus langsung dipakai untuk menyuplai beban, sehingga perhitungan equality constraint dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana PDT adalah jumlah permintaan beban di sistem pada saat waktu T, satuannya MW. PL load T adalah total beban sistem saat waktu T, satuannya juga MW. PPVQ atau T, daya output PLTS ke Q saat waktu T, satuannya MW. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya atau lebih umum dikenal dengan PLTS mempunyai beberapa keuntungan dan kekurangan, diantaranya adalah keuntungan. PLTS tidak menggunakan bahan bakar. PLTS tidak mengeluarkan suara atau bunyi sehingga tidak akan menimbulkan polusi suara. PLTS sangat ekonomis karena hanya memerlukan sedikit perawatan dan panel surya dapat bertahan 15-25 tahun. Resiko kesetrum dan kebakaran rendah. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada pemasangan awal PLTS relatif lebih mahal. Baterai harus diganti setiap 2-4 tahun sekali.
daya watt kecil, memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya ada komponen-komponen PLTS. Dapat kalian lihat komponennya dari gambar di samping. Panel surya. Panel surya berfungsi merubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, kontroler regulator. Kontroler regulator berfungsi mengatur lalu lintas listrik dari panel surya ke beban. Yang ketiga, inverter AC. Berfungsi merubah arus DC dari baterai acu 12 volt menjadi arus AC bertegangan 220 volt. Yang keempat, baterai acu berfungsi menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya, solar panel sebelum dimanfaatkan untuk menggerakkan beban. Selanjutnya ada strategi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Strategi pengembangan energi terbarukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat koordinasi antar struktur kelembagaan dalam negeri terutama untuk mengatasi masalah perizinan dan pembebasan lahan. Yang kedua, menerapkan pajak emisi C. Yang ketiga, memberikan dukungan investasi atau ET. Memberikan dukungan perkembangan industri ET dalam negeri dan pembebasan pajak import peralatan energi terbarukan. Selanjutnya, menjalankan feed-in tarif energi terbarukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai penerapan energi terbarukan. Selanjutnya ada energi PLTS dan fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lainnya sebagai bahan bakar pembangkit konvensional mengakibatkan dampak pada lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi seperti tercemarnya lingkungan dari efek rumah kaca yang menyebabkan global warming, hujan asam, rusaknya lapisan ozon, hingga hilangnya hutan tropis. Sedangkan pembangkit listrik tenaga surya, sistem penyimpanan energi perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut ketersediaan energi secara terus-menerus, khususnya pada saat mendung atau malam ketika tidak ada sinar matahari. Selanjutnya ada perbandingan harga energi terbarukan atau PLTS dan fosil. Transportasi biaya rendah untuk orang dan barang sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi bangsa. Hingga kini, jika harga minyak naik, biaya transportasi otomatis mengikuti, dan sebagian rakyat menderita akibat melambungnya harga makanan dan barang-barang lainnya. Hampir 100% kebutuhan energi transportasi negara Indonesia didukung oleh minyak. Sementara biaya di sektor terutama listrik di negara maju yang juga berperan signifikan untuk mendukung transportasi jauh lebih stabil dan dapat diprediksi. Kebutuhan energi yang begitu tinggi di sektor transportasi cenderung memaksa manusia untuk mengupayakan sumber dan sarana energi dalam bentuk lain seperti listrik atau hidrogen yang dapat menyamai atau melebihi kinerja bahan bakar minyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.